tim C untuk memaparkan argumennya. Silakan, 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Maharani sebagai pembicara pertama. Adapun yang saya hormati Dewan Juri, para hadirin, serta rekan tim lainnya, dan yang saya banggakan rekan tim saya sendiri. Baik, di sini sebelum adapun mosi yang telah diberikan kepada saya, yakni Dewan ini setuju pelajaran pendidikan agama Islam diajarkan oleh guru non-muslim di sekolah. Adapun di sini kami mengangkat beberapa kata kunci, yaitu menurut KBBI, Dewan ini merupakan suatu pihak atau lembaga yang memutuskan sesuatu yang ingin diterapkan. Kemudian setuju artinya adanya kesesuaian, pelajaran adalah suatu bidang yang ingin diterapkan atau diberikan kepada peserta didik, pendidikan adalah suatu pembekalan ilmu yang akan diterima oleh peserta didik. Agama Islam merupakan agama yang dimana kita meyakini adanya Allah sebagai Tuhan kita, dan yang artinya diajarkan merupakan sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik, dan non-muslim merupakan seseorang yang tidak menganut agama Islam, dan di sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki tingkat derajat baik dari dasar hingga menengah. Dan pada mosi kali ini saya memberikan batasan, yakni di sekolah menengah atas. Sekali lagi, saya memberikan limitasi atau batasan, yakni hanya di sekolah menengah atas. Baik, saya selaku tim pro menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi kali ini. Adapun latar belakangnya adanya mosi ini, yaitu kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang plural serta multikultural, di mana dengan adanya konflik yang bernuansa agama ini sangat berpotensi terjadi. Maka dari itu, untuk mencegah adanya isu-isu yang dapat memicu perpecahan, maka kita sebagai negara Indonesia telah memutuskan dengan adanya moderasi beragama. Kita tahu bahwa moderasi beragama yakni cara pandang kita terhadap suatu ajaran agama, yaitu secara moderat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan tidak ekstrim, radikalisme, ujaran kebencian, bahkan retaknya hubungan antar beragama yang sudah menjadi problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan dari mosi ini, kita perlu tahu bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, di mana Islam tidak menyatakan bahwa harus diajarkan berdasarkan status seseorang tersebut. Bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana ilmu peribadatan antara kita dengan Tuhan saja, namun di dalam ajaran agama Islam juga mengajarkan bagaimana adanya hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Dan juga di sini kita perlu tahu bahwa di sini negara Indonesia perlu memperhatikan dan menanamkan nilai moderasi beragama, guna agama lainnya dapat melihat bagaimana cara pandang kita dalam mengamalkan dan memahami bagaimana itu moderasi beragama terhadap keberagaman agama. Bahkan dunia sendiri telah mengakui bahwa Indonesia, baik, kami persilahkan. Baik, terima kasih telah persilakannya berunit. Di sini dapat kita ketahui bersama bahwasanya ada undang-undang yang menetapkan bahwasanya kita harus setiap peserta didik yang setiap satuan pendidikannya berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 1 Poin A. Di sini pernyataan saudari bertentangan dengan undang-undang ini. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan saudari terkait hal ini, dan apakah kita harus diajarkan oleh yang seagama agar tidak terjadi kesalahan atau miscommunication? Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya. Di sini juga kita perlu mengetahui bahwa agama Islam itu bukan hanya agama yang hanya menetapkan sesuatu, dan kita berdasarkan moderasi agama tidak boleh condong kepada ekstrim kanan maupun
maupun ekstrem kiri, di mana ekstrem kanan itu bersifat berlebihan, yang dimana mudah mengkafir-kafirkan orang lain, dan ekstrem kiri yaitu kita sangat meliberalkan sesuatu, yang dimana dimaksud dengan meliberalkan atau membakukan sesuatu, kita perlu tahu bahwa guru tersebut tidak mudah untuk menjadi guru. Adanya pembekalan yang diberikan, adanya pelatihan, adanya kelebihan yang diberikan di bidang tertentu. Tentu saja hal ini tidak berkenaan dengan keyakinan, di mana dia mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan akidah manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akidah manusia dengan adanya komunikasi sosialisasi tanpa adanya pandang bulu maupun status dan sosial. Kita dapat memahami bahwa inilah yang namanya keberagaman agama. Bahkan keberagaman agama sudah terjadi sejak zaman Nabi Rasulullah SAW, bahkan Nabi sebelumnya, dan itu juga banyak terdapat ahli-ahli filsafat yang mengajarkan bahkan mengagumi ajaran agama Islam sehingga juga ingin tertarik untuk mendalaminya. Namun bukan berarti bahwa ajaran agama Islam tidak boleh diambil oleh seseorang yang bukan non-Islam. Di sini kita perlu pahami bahwa di sini menjelaskan adanya sekolah menengah atas, yaitu seorang peserta didik yang sudah dibekali ajaran agama dari SD hingga sekolah menengah pertama, di mana dia sudah mengetahui yang mana baik dan buruknya, dan kepada siapa dia bisa mencari tahu lagi ilmu tentang kepastian apa yang telah diberikan oleh guru yang non-muslim tersebut. Dan di sini saya juga menyatakan bahwa kita sebagai agama Islam jangan memandang bahwa agama Islam kita hanya boleh diterima oleh agama yang seiman saja. Namun kita berikan cara pandang yang terbuka agar agama lain dapat memahami bahwa inilah agama Islam. Saya pertegaskan kembali, yaitu saya dari tim Pro menyatakan sangat-sangat setuju dengan adanya mosi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita minta kepada pembicara kedua untuk memperkuat argumennya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua izin menguatkan argumen dari pembicara pertama tentang kami sangat menyetujui tentang dewan ini setuju pelajaran pendidikan agama Islam diajarkan oleh non-muslim di sekolah. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa pelajaran BI yang diajarkan oleh guru non-muslim di sekolah tidak berarti akan mengajak kita untuk mengikuti agama atau kepercayaannya. Apalagi dari batasan yang telah diutarakan oleh pembicara pertama, yaitu hanya sekolah menengah atas. Sudah dipastikan akan ada sisi di mana para pelajar dapat mengambil sisi positif yang tidak melenceng dari agama Islam. Dibuktikan dengan zaman sekarang yang sudah terdapat banyak guru non-muslim, dan juga bahkan sejak zaman Nabi Rasulullah SAW sudah terdapat banyak keberagaman agama. Jadi ini bisa sebagai bentuk tumbuhnya toleransi tanpa memandang dari segi agama maupun kepercayaan, sehingga bisa membentuk persatuan Indonesia yang ada di Pancasila di sila ketiga. Jadi tidak membuka konflik karena kenyamanan tersebut. Dan sila kelima nyatakan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana non-Islam pun punya keadilan dalam menyampaikan ilmunya. Sekian, terima kasih. Kami sangat menyetujui dengan mosi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada pembicara ketiga untuk melakukan closing statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami sangat menyetujui dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini setuju pelajaran agama Islam diajarkan oleh guru non-muslim di sekolah tingkat SMA. Yang pertama, kita hanya dapat mengambil tindakan yang positifnya saja, ilmu baik tidak hanya kita dapatkan dari ulama atau ustadz yang memiliki ilmu yang kelebihan di agama Islam, tetapi dapat juga kita ambil dari non-muslim yang memiliki ilmu agama yang sangat luas tentang Islam. Yang kedua, apalagi jika muridnya tingkat SMA yang mana sudah dapat membedakan mana yang dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mana yang tidak dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami merasa argumen yang kami sampaikan sangat kuat karena kami dapat memaparkan bukti beserta sila yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.